Berikut simulasi pengisian target PNBP tahun 2024 pada aplikasi TPNBP. Pertama, kita download dan install dulu aplikasinya. Kita buka browser Google Chrome, ketikkan anggaran.kemenq.go.id, lalu kita pilih menu layanan, kita pilih aplikasi dan pilih TPNBP. Lalu, terdapat dua file yang harus kita install, yaitu installer program TPNBP versi 6 dan installer data TPNBP versi 6. Kita download terlebih dahulu kedua filenya, lalu kita install, kita klik, lalu klik tombol ya, kita klik lanjut, tunggu hingga prosesnya selesai. Selanjutnya, kita install database dari aplikasi TPNBP dengan mengkliknya. Kita klik ya, lalu kita klik lanjut dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses instalasi selesai, aplikasi TPNBP akan muncul di halaman depan layar Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita buka. Di sini user bawaan aplikasi adalah TPNBP dengan password yang sama dengan user, yaitu TPNBP. Lalu kita buat user satuan kerja masing-masing. Di sini satuan kerja cukup satu user, meskipun di dalamnya nanti pengisian terdiri dari 2 dipa. Di sini saya akan mensimulasikan untuk mengisi data target pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu saya akan membuat user sesuai dengan satuan kerja yang akan saya isikan, dan tentu bukan dengan data target yang sebenarnya. Silakan sesuaikan dengan satuan kerja Bapak dan Ibu masing-masing. Setelah mengisi lengkap kolom di atas, di bawah adalah pilihan dasar hukum tarif. Kita checklist semua tarif yang ada di aplikasi ini. Lalu kita klik simpan. Setelah proses pembuatan user selesai, Bapak dan Ibu dapat mengklik keluar atau mengganti user dari dalam dengan mengklik utility, ganti user ID, ketikkan user yang baru saja dibuat. Lalu klik checklist hijau untuk login. Nah, di sini akan terlihat satuan kerja Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya adalah mengisi data target. Di sini siapkan dulu data target yang Bapak Ibu miliki. Saya mensimulasikan pengisian data target pada satuan kerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentu bukan dengan data yang sebenarnya. Di sini terdiri dari 5 akun, yaitu 1 akun PNBP umum dengan kode Satker DIPA 01 dan 4 akun PNBP fungsional atau dengan kode Satker DIPA teknis. Pertama, klik tombol target penerimaan, klik tombol indikatif. Klik titik 3 Satker direferensi. Ketik Satker Bapak dan Ibu. Pertama, apabila Bapak dan Ibu memiliki PNBP umum, yaitu akun 425131 pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan, isi terlebih dahulu PNBP umum dengan kode Satker DIPA 01. Apabila Bapak dan Ibu tidak memiliki PNBP umum atau realisasi pada tahun 2022 pada akun 425131, silakan mengabaikan tahapan ini. Saya akan mengisi terlebih dahulu PNBP umum dengan mengklik satuan kerja dengan kode DIPA 01. Langkah selanjutnya adalah mengisi target PNBP umum. Pada data terdapat angka 100 juta rupiah pada akun 425131. Cara mengisinya dengan mengklik tombol tarif. Di sini, untuk mencari tarif-tarif PNBP umum, kita ganti terlebih dahulu referensi tarifnya dengan mengklik titik 3 di bagian atas sebelah kanan. Lalu, pilih jenis penerimaan negara bukan pajak untuk umum. Nah, di sini, cari akun 425131, lalu kita checklist, lalu kita klik pilih. Setelah itu, akun 425131 akan muncul di halaman depan dari aplikasi TPNBP. Cara mengisinya dengan mengklik tombol kuning pada volume, satuan isi per tahun, dengan tarif, yaitu diisi dengan realisasi selama 1 tahun pada tahun 2022 di akun tersebut.
Volume kita isi dengan angka 1, lalu kita klik tombol tab, akan muncul pada kolom di bawah. Nah, di sini maksudnya adalah 1 tahun, selama tahun 2024 targetnya adalah 100 juta, diambil dari realisasi tahun 2022. Lalu klik OK. Data akan muncul pada halaman depan aplikasi TPNBP. Lalu kita klik simpan. Akan muncul kolom MTBF target PNBP. Cara mengisi kolom ini adalah dengan mengcopy saja angka tahun 2024 ke tahun 2025, 2026, dan 2027. Lalu, klik simpan. Selanjutnya adalah pengisian target untuk PNBP fungsional. Di sini, satuan kerja yang akan saya isikan memiliki 4 akun target. Di sini Bapak dan Ibu silahkan lihat volume dan satuan pada aplikasi Simari. Untuk itu, angka realisasi pada Simari dan SPAN wajib untuk sama, sehingga pengisian data pada aplikasi TPNBP akan lebih mudah. Kita klik lagi shortcut di referensi atau titik 3 di bagian atas. Kita ketikkan dengan satuan kerja Bapak dan Ibu masing-masing. Kita pilih satuan kerja Bapak dan Ibu dengan kode DIPA teknis. Lalu tampilan depan akan seperti ini. Cara mengisinya adalah dengan kita mengklik tarif. Di sini harus menjadi perhatian adalah wilayah lingkup peradilan Bapak dan Ibu sekalian. Di sini dipisahkan menjadi peradilan umum tingkat pertama di posisi paling atas. Lalu, apabila kita scroll ke bawah, kita akan menemukan lingkup peradilan agama dengan tarif-tarif yang sama. Lalu peradilan tata usaha negara. Lalu di sini ada tarif-tarif eksekusi. Lalu apabila kita scroll ke bawah kembali, akan muncul hak kepaniteraan pada pengadilan tingkat banding. Di hak kepaniteraan pada pengadilan tingkat banding disatukan antara peradilan umum dan peradilan agama untuk tarif-tarifnya. Dan di sini ada peradilan tata usaha negara. Lalu apabila kita scroll ke bawah kembali, ada hak kepaniteraan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia atau perkara-perkara kasasi. Di sini dipisahkan kembali yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan juga peradilan tata usaha negara. Lalu apabila kita ke bawah lagi, ada hak uji material, dan terakhir ada hak kepaniteraan lainnya. Selanjutnya kita checklist apa-apa saja yang akan kita isikan. Di sini saya memiliki data yaitu 425231 yang berada di hak kepaniteraan lainnya. Lalu 425232 juga di hak kepaniteraan lainnya. Lalu saya memiliki data akun 425233 dan 239 di mana ini terpisah per wilayah atau lingkup peradilan. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di sini terdapat pendaftaran perkara, lalu eksekusi ada di bagian bawah, dan juga akun 425239 yaitu relas panggilan pertama. Ini tentu nanti wajib disesuaikan dengan realisasi yang ada selama tahun 2022 di satuan kerja Bapak dan Ibu masing-masing. Setelah kiranya semuanya terisi, kita klik tombol pilih di bagian bawah sebelah kanan. Lalu akun-akun tadi akan muncul di halaman depan aplikasi untuk kita isikan. Kita isi volumenya sesuai data yang kita miliki. Di sini terdapat persentase izin Menkyu. Mahkamah Agung memiliki 21% izin penggunaan dana dari PNBP fungsional. Untuk itu kita isikan kolom persen izin Menkyu dengan angka 21. Lalu kita klik OK. Pengisian sama dengan akun-akun yang lainnya. Apabila Bapak dan Ibu memiliki data yang sangat banyak, untuk meyakinkan kembali apakah sudah 21%-nya terisi semua, caranya klik tombol tarif di bagian atas. Kita isikan persen izin Menkyu dengan angka 21, lalu kita klik proses.
Apabila tidak ada perubahan, berarti Bapak dan Ibu telah mengisi 21% secara lengkap. Apabila belum, ia akan menghitung ulang dan mengkoreksi 21% menjadi angka yang sebenarnya. Lalu, klik simpan di bagian atas sebelah kanan. Copy tiap angka di tahun 2024 ke tahun berikutnya. Setelah semuanya tercopy, kita klik simpan. Selanjutnya, klik tombol keluar. Kita pindah ke mengisi rencana penerimaan PNBP. Pilih tahun anggaran 2024, pilih jenis target indikatif, pilih satuan kerja pemungut, satuan kerja Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, di sini saya akan mengisi untuk DIPA 01. Tugas kita untuk rencana penerimaan PNBP adalah men-split target selama 1 tahun menjadi target per bulan. Di sini saya mensimulasikan untuk membagi rata target 1 tahun menjadi target bulanan. Caranya, klik tombol pensil di bagian sebelah kanan. Di sini saya mengasumsikan setiap bulan ada kurang lebih 10 juta penerimaan dari target 425131. Nanti data yang harus diisikan adalah data real atau data sebenarnya di satuan kerja Bapak dan Ibu masing-masing. Setelah kita isi semua, pastikan sisa dari total bernilai 0, lalu kita simpan. Lalu kita tutup. Setelah kita mengisi rencana penerimaan dengan kode Satker DIPA 01, lanjut kita mengisi rencana penerimaan dengan DIPA teknis. Caranya sama, kita klik tombol pensil di bagian sebelah kanan. Setelah semua terisi akan tampil seperti di layar, pastikan sisa dari total adalah 0, lalu kita tutup. Selanjutnya adalah kita mengisi alokasi pagu PNBP. Kita isikan tahun anggaran 2024, jenis target indikatif. Untuk pengisian alokasi pagu PNBP, pada pilihan Satker pemungut, cukup kita isikan pada Satker dengan kode DIPA teknis. Karena izin penggunaan Mahkamah Agung sebesar 21% hanya berasal dari DIPA teknis. Lalu, setelah kita memilih kode Satker pemungut dengan kode Satker DIPA teknis, kita pilih tombol MTBF di bagian sebelah bawah. Di sini kita hanya perlu mengcopy angka target pada tahun 2024 ke angka target tahun 2025, 2026, dan 2027. Lalu kita klik simpan. Lalu kita tutup. Di sini Bapak dan Ibu telah mengisi target PNBP untuk DIPA 01 dan DIPA teknis. Selanjutnya adalah membackup data untuk dikirim kepada satuan kerja tingkat banding dan tingkat pusat untuk dikompilasi menjadi target PNBP Mahkamah Agung. Caranya, klik tombol utility, pilih backup data. Setelah itu tampilan akan seperti ini, lalu kita pastikan tahun anggarannya adalah 2024. Direktori tujuan backup adalah drive C, garing folder BK PNBP 2024, dan jenis data adalah indikatif. Lalu kita checklist data yang akan di-backup. Di sini akan muncul 2 data target, namun apabila Bapak dan Ibu tidak memiliki PNBP umum, hanya akan muncul 1 data target. Checklist ke semua yang ada di sini, lalu kita klik tombol proses, dan akan muncul backup selesai di bagian atas sebelah kanan. Tandanya backup telah berhasil. Dan kita tutup aplikasi secara keseluruhan. Lalu tugas kita selanjutnya adalah mengirimkan ADK tersebut. Kita klik tombol browser. Untuk mengupload data, kami menyediakan wadah pada laman www.pnbpmahkamaagung.id. Lalu kita klik kolom penyusunan target PNBP 2024 di bagian sebelah kiri. Kita pilih tombol upload ADK. Di sini akan mengarah ke Google Form, Bapak dan Ibu tinggal mengisikan data yang diperlukan. Lalu kita klik tambahkan file dari ADK yang tadi telah kita backup. Kita klik browse, kita klik drive C, kita klik folder BK PNBP 2024,
Kita checklist keduanya. Apabila Bapak dan Ibu hanya memiliki satu data, cukup menceklis satu data saja. Lalu kita kirim. ADK TPNBP telah berhasil terkirim. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.